Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ilham Ragil Silva, tim 22144300006 dari instrumen tingkat 3. Jadi di sini saya di sini menjelaskan terkait dengan ujian praktikum TCS Distribution Control System, dimana tentang level control. Nah, yang dimana di sini deskripsi awal yaitu kondisi tangki dalam kondisi kosong dengan bukaan valve B yaitu open full atau sama dengan nilai 1. Ketika sequence start ditekan, maka kontrol LIC 201 akan menjadi auto pada close loop. Jadi semua informasi ini akan dikontrol sesuai dengan cause and effect chartnya. Nah, jadi sini kita lihat control situation di mana ada start, kemudian ketika valve A PV bernilai sama dengan 1, maka LIC 201 set pointnya menjadi 100. Kemudian jika valve B punya nilai PV sama dengan 1, maka LIC 201 set pointnya akan menjadi 0. Kemudian ketika LIC 201 nilai PV-nya lebih dari 70, maka LVLA level A-nya PV-nya sama dengan 1. Ketika LIC 201 PV-nya kurang dari 70, maka level A PV-nya sama dengan 0. Ketika LIC 201 PV-nya kurang dari 30, maka level B atau LVLB PV-nya bernilai 1. Kemudian jika LIC 201 nilai PV-nya lebih dari 30, maka LVLB PV-nya sama dengan 0. Nah, jadi pada control situation ini, flowchart ini, kita menggunakan program if then atau else if yang akan diprogram di blok kalku nantinya. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang cause and effect chart. Jadi di sini ada tag name sexstart, itu deskripsinya itu dia sebagai proses value. Ketika proses value-nya itu bernilai on pada sequence 1, maka efeknya itu yang terjadi pada sequence 1 sama pada sequence 1, yaitu valve A, solenoid valve A akan bernilai high, artinya Y. Y ini pertanda yes dan N itu no. Kemudian dari efek apa saja yang ketika proses value sexstar ini on, kemudian pada sexstar proses value no. Kemudian pada LIC control mode alarmnya value dari LIC 1 akan menjadi auto dengan sekut satunya itu yes. Jadi ketika proses value PV sexstar dalam kondisi on, maka kontrol mode pada LIC 1 akan berubah menjadi auto. Kemudian kita lihat pada cause level switch A, ketika PV-nya on pada section 2 bernilai Y, yes, maka yang terjadi adalah solenoid valve A akan nutup atau off. Kemudian solenoid valve B akan menjadi on. Dan annuator message PV akan on, dimana annunciator pinset ini dia sebagai pesan alarm ketika terjadi level rendah dan juga level tinggi. Yang kita lihat pada sequence 3 yaitu level switch B, ketika kondisi value-nya on, maka yang terjadi solenoid valve A akan on atau yes dan solenoid valve B akan off yaitu no. Kemudian AN01 annunciator message-nya akan yes, nyala. Nah, ini merupakan tampilan fast spread dari program yang nanti akan saya buat, yaitu di mana ada LIC 201, sexstar, level A, level B, valve A, valve B,
AN010, AN011. Nah, kemudian di sini juga ada PID dari flowchart control situation. Jadi dari level control ini, PID-nya ini yaitu di mana terdapat tangki, kemudian ada inputan yaitu fuel oil like Almena dengan diatur oleh solenoid valve A. Kemudian di sini juga ada pompa yang dia mengatur eh, kontrol valve berdasarkan level indikator dari tangki yang menuju ke recirculation. Dan ada level switch, di mana ini ada level rendah dan juga level tinggi. Jadi eh, kondisi rendah atau tingginya akan mengatur antara valve A dan valve B. Nah, pada bagian bawah itu valve B ini akan menuju furnace atau burner. Nah, di sini ada addressing I/O and tagging modulnya. Jadi taggingnya itu yang pertama ada LIC201. Dia sebagai level control. Block diagram atau I/O modulnya akan kita gunakan itu PID. Kemudian parameternya itu range-nya 0 sampai 100%. Dan ada LI201, dia sebagai level indikator. Block diagram atau I/O modulnya yang kita gunakan itu PVI, di mana range-nya itu 0 sampai 2200 mmH2O. Kemudian ada CV201, yaitu control valve traveling, di mana block diagramnya atau I modulnya itu PVI dengan range 0 sampai 100. Kemudian kita juga menggunakan CAL201 function block kalku, di mana IO modulnya itu kalku. Nah, kemudian ada SEC201 function block sequence. Jadi IO modulnya itu ST16. Kemudian ada LT201 dengan nantinya akan di tag name menggunakan persen yang dia akan menggunakan IO modul PIO dengan parameternya dia masuk ke modul analog input atau output hard yaitu dengan kode AA-I143H. Ini ada LV201 yang dimana yang modulnya merupakan PIO. Kemudian ada star sequence, di mana ini adalah common switch, dia sebagai switch dev. Dan ada LVLA, level switch A, karena dia merupakan IO modul common switch, nanti akan dimasukkan ke addressing switch dev. Dan juga level B, level switch B, common switch, switch dev, kemudian valve A, selain valve A, dia masuk ke IO modul common switch, dan masuk ke addressing switch dev. Dan valve B juga sama seperti valve A. Kemudian ada HN010 dengan tag persen-persen AN0010 annunciator, maksud dia sebagai pesan untuk mengetahui kepada user itu bahwa level dalam keadaan tinggi dan juga N011 untuk level rendah. Nah, jadi kita langsung saja ke simulasinya. Nah, yang perlu kita perhatikan pertama yaitu kita harus memasukkan node-nya dulu yaitu IOM atau IO modul yang mana yang pertama kita menggunakan AAI 143H 16 channel current input isolated hardcom dan dia sebagai current input. Nah, pada current input ini tag yang kita masukkan adalah yaitu LT201 dengan label persen-persen LT201. Kemudian pada current output kita masukkan LV201 dengan labelnya yaitu persen-persen LV201. Kemudian kita juga akan memasukkan yaitu eh, switch step, dapat kita lihat kita akan masukkan ke switch yang dimana switch step itu ada check star, kemudian ada level A, level B, kemudian ada solenoid valve A dan solenoid valve B. Kemudian kita juga masukkan message yaitu untuk annunciator atau
pemberitahuan bahwa level tinggi dan juga level rendah. Kemudian kita akan membuat function blocknya. Jadi saya buat function block di DR0001. Nah, ini merupakan function block yang sudah saya buat. Jadi di sini ada LT201 sebagai level transmitter yang akan sebagai sensor yang untuk mengukur tangki. Kemudian ada LI sebagai indikator dan di sini ada PID, blok PLD yaitu untuk kontrol IO modul LIC sebagai controller untuk mengatur inputan dari transmitter yang mengukur level kepada eh, outputan berupa persenan dari counter valve. Nah, di sini juga saya menggunakan IO modul atau blok function block kalku dan juga ST16. Nah, dan juga ada switch step function block lainnya yaitu ada sexstar, LVLA, LVLB, valve A, valve B. Nah, pada kalku apa sih yang kita isikan? Jadi pada kalku ini kita isikan situasi atau yang tadi sudah saya jelaskan yaitu control situationnya. Jadi ketika valve A PV-nya bintang satu, apa yang terjadi? Nah, jadi kita program di kalku dengan program else if. Jadi di sini udah saya program. Jadi valve A PV-nya sama dengan satu, yang terjadi maka LIC 1 set point-nya akan menjadi 100. Dan juga valve B PV-nya bintang satu, maka LIC 1 set point-nya akan menjadi 0. Kemudian kita juga ada menggunakan LIC 201 PV-nya bernilai lebih dari 70, maka level A atau PV-nya sama dengan 1. Else if LIC 201 PV-nya kurang dari 70, maka level A-nya PV-nya akan menjadi 0. Atau di sini off. Dan ini ada LIC 201 PV kurang dari 30, maka level B-nya PV-nya sama dengan 1 atau on. Else if LIC 201 PV lebih dari 30, maka level B-nya PV-nya jadi 0. Dan kita juga memprogram seksi itu ST16 di mana ini cause and effect yang sudah tertera pada modul. Jadi cause and effect ini kita masukkan pada blok diagram ST16 yang akan mengatur situasi pada kontrol. Nah, selanjutnya kita akan buat tampilan display yaitu Windows. Nah, ini merupakan tampilan dari faceplate dari masing-masing tag atau address. Dimana di ada LIC201, Sexstar, level A, level B, valve A, valve B, AN0010, AN0011. Di mana masing-masing faceplate ini sudah dialamatkan. Kita contohkan nih pada LIC01, 201 maksud saya. Ini udah saya alamatkan yaitu pada LIC201. Kemudian kita juga menggambar simulasi grafik tangkinya itu sesuai dengan PNID yang terdapat pada lembaran yang saya jelaskan sebelumnya. Oke, mungkin langsung saja kita jalan. Nah, ini merupakan tampilan faceplate yang sudah dibuat atau sudah digambar. Nah, ini bukan gambaran dari function blocknya dan kita juga akan memanggil tampilan tangki yang sudah saya buat. Nah, ini adalah kondisi awal di mana dalam keadaan kosong maka dia akan terus mengisi. Nah, jadi kita lihat
sesuai dengan deskripsi awal, ketika Sextornya kita on kan, maka LIC akan berubah menjadi auto. Nah, di sini nilainya akan berubah menjadi auto. Nah, ini merupakan kondisi indikator level tangki yang ada pada tangki ini. Nah, kemudian kalau kita off kan, maka dia akan berubah menjadi manual. Sekarang kita lihat pada tabel flashplate. Eh, pada saat kondisi valve A off, yaitu ketika valve A kita on kan, maka set pointnya akan menjadi 100. Karena ini udah 100, jadi kita coba nolkan dulu menggunakan valve B itu dengan situation yang tadi. Ketika valve B dia bernilai on atau 1, maka LC-nya set pointnya jadi 0. Kita buktikan. Nah, ini valve B on nilai 1, maka set pointnya jadi 0. Sekarang kita off kan. Sekarang kita coba valve A, yaitu ketika dia bernilai 1, maka LC-nya atau set point-nya dari indikator level control ini akan menjadi 100. Nah, nilainya akan menjadi 100. Lalu kita coba buktikan yang lainnya. Jika LIC lebih dari 70, maka level A-nya bernilai on. Sekarang kita coba PV-nya kita bikin 70. Lebih dari 70 kita atur MV-nya. Misalnya kita buat jadi 80. Oke. Nah, ini udah lebih dari 70, maka level A sesuai dengan function atau situation itu ketika lebih dari 70, maka level A atau PV-nya dia bernilai 1. Artinya on. Nah, ini sudah on. Sekarang kita coba kurang dari 70, maka level A-nya dia akan kembali menjadi off. Kita coba 60. Level A-nya atau level sheet A-nya dia akan jadi off. Nah, sekarang kita lihat lagi. Ketika PV-nya itu kurang dari 30, maka level B-nya, PV-nya akan menilai on. Dan kita coba di bawah 30. Misalnya kita setting 2 di 25. Nah, di sini level B-nya akan bernilai 1 atau on. Sesuai dengan situation. Coba kita setting di lebih dari 30, maka level B akan kembali menjadi off. Nah, ini lebih dari 30, maka level B-nya dia akan jadi off kembali. Mungkin kita bikin 0 dulu. Kita buktikan cause efeknya. Nah, jadi kita coba uh, ketika Sextara di on kan, maka apa yang akan terjadi apakah benar sequence itu valve, soalnya valve A dia akan menilai on dan LIC-nya akan berubah menjadi auto. Kita perhatikan itu pada perhatikan pada valve A-nya. Coba kita on kan. Nah, maka valve A-nya dia akan ikut on. Dan ini modenya akan menjadi auto. Sekarang kita off kan. Maka modenya akan kembali menjadi
manual. Sekarang kita lihat untuk level switch A ketika dia kondisi on. Pada switch kedua maka akan terjadi itu valve B-nya yaitu dia akan on dan AN01 kosong akan on juga. Kita coba karena level uh, VLA ini merupakan level atas, maka coba kita jadikan yaitu di 80 misalnya, karena dalam kategori ini level switch di bagian atas. Nah, kayak ini, kayak level A ini kan on ketika lebih dari 70. Ketika PV lebih dari 70, maka level A-nya akan on, dan ketika level A-nya akan on, dia sebagai level switch high, maka yang terjadi yaitu ketika dia on, maka yang terjadi yaitu valve B-nya, solenoid valve B-nya akan on dan AN01 dia akan on juga. Nah, di sini sudah jelas valve B-nya dia on dan juga dia AN sebagai message level tinggi juga on. Sekarang kita buktikan kalau level B-nya itu dalam kondisi on. Dan dalam kondisi on, level B on ketika dia kurang dari 30. Sekarang kita setting coba kurang dari 30 jadi 20. Kita lihat PV-nya. Nah, PV-nya ini sudah dari 30, maka level B-nya dia dalam kondisi on, dan ketika level B dalam kondisi on, yang terjadi apa aja yaitu valve A-nya akan bernilai on, valve B-nya, valve B-nya akan bernilai off, dan AN011 dia akan bernilai on. Nah, ini valve A-nya sudah on, level B on, maka valve A-nya on, valve B-nya off, dan AN0011 yang menyatakan level rendah akan menjadi on. Sekarang kita coba perhatikan simulasi yang berbasis auto. Kita coba on kan. Nah, ketika di on kan, maka dia akan berubah modenya jadi auto. Kita lihat, dia akan menyesuaikan sesuai dengan set pointnya 100. Jadi, ketika tangki kosong, ketika dipencet start, dia otomatis akan eh, auto mengontrol yang dimana efeknya itu akan kepada valve A-nya dia akan nilai on atau akan menyala dan membuka untuk mengisi si tangki. Kita lihat tampilan. Nah, ini valve A tanda hijau berarti dia on. Nah, ini valve karena set pointnya 0, maka valve B-nya dia bernilai on atau mengeluarkan dari tangkinya. Nah, di sini prosesnya itu akan auto. Terlihat ketika kurang dari 30 PV-nya, maka ada peringatan bahwa level rendah dan valve A akan aktif lagi. Dia akan mengubah set pointnya menjadi 100 lagi karena valve A ini soalnya valve A ketika on dia set pointnya otomatis menjadi 100. Kemudian ketika valve B-nya bernilai 1, maka dia set pointnya otomatis akan menjadi 0. Sesuai dengan gambar. Jadi ketika ini bernilai 1, maka tangkinya set pointnya menjadi 100 dan kemudian levelnya akan terus naik. Dan ketika valve B ini bernilai 1, maka dia akan bernilai hijau. Nah, nilai tangkinya set pointnya menjadi 0 dan level tangkinya akan menjadi turun. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan.
mungkin akan saya tambahkan sedikit. Jadi, di mana sih kita menambahkan range-range ini? Misal pada range PID, pada level indikator, dan juga control column. Jadi, kita tambahkan yaitu di sini. Kita klik 2 kali, yaitu nah di sini kita atur range itu 0 sampai 2200 dengan satuannya itu mmH2O. Dan pada PID kita sudah mengatur 0 sampai 100. Dan juga pada control traveling 0 sampai 100. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.